Jadi Yahudi Nasrani oleh Quran itu dalam banyak hal masih didudukkan tempat yang sangat terhormat. Satu karena masih meyakini ada Tuhan, meskipun cara pandang salah, misalnya Trinitas. Dua masih percaya adanya hari akhir. Tiga, figur-figur yang disebut mereka adalah figur-figur kita. Misalnya orang Yahudi nyebut Musa itu ya orang yang kita hormati. Orang Nasrani nyebut Isa juga figur yang kita hormati. Sehingga dalam hukum perkawinan Yahudi Nasrani ya spesial, dalam hukum tauhid ya spesial, dalam banyak hal itu masih spesial Yahudi dan Nasrani dalam pandangan Quran. Sehingga di surat Bayyinah diistilahkan lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin. Jadi kafaru terbagi dua, ada kafaru ahli kitab, ada kafaru musyrikin. Jadi kira iso misalnya, padha wae kafir kok dibedakno, iku ya goblok. Nah, karena orang-orang ini masih punya figur yang sama dengan kita. Ketika orang Nasrani Roma, Romawi itu bukan Romawi Vatikan dulu. Angger ida utlikor Romawi di era Nabi itu, Romawi itu sudah mencamplok Bethlehem, Palestina, Lebanon. Pas itu dikuasai Romawi. Bareng Persia kuat, Persia itu sekarang Iran. Itu kuat ngalahno Romawi. Ya ngalahno Budi. Singkat cerita Nabi itu hidup di Mekah masih miskin sekali. Nabi susah ra karuan. Mergo ana wong sing semitik, ngene ku Nasrani ku semitik masih percaya adanya kekuatan langit. Meskipun Nasrani tapi punya kekuatan langit. Kalah ambek wong non semitik, ngene ku tiyang Persia. Nabi susah kok. Mergo kafir-kafir Mekah terus ngenyek ngene, mat balamu kalah. Jadi tahu ono istilah Nasrani itu istilah wong kafir Mekah mat balamu kalah. Dalam konteks itu maknanya orang mono Nasrani. Jadi ku tiyang Roma. Lan kowe kok ekstrem nemen-nemen. Wong kok seneng wong Nasrani ku kitabe ndi iku ora tau ngaji, ora kecangkeman, Pak. Iki ora tau ngaji. Islam semangat tok ora seneng ngaji. Nabi susah kok. Mergo dibuli. Nak ngono wong sing duwe kekuatan langit semitik ku kalah mbek sing ra duwe kekuatan langit. Jadi kalau gunane nyebut pangeran katane perang kalah. Iki disebut alif lam mim hulibatir rum fi ajnal ardi wa hum min ba'di waladihim sayamlikun fi isini billahil amru min qablu wa min ba'du unike wa yauma idzi yafrahul mu'minun. Iku aneh. Barang wong Persia ngalahno Romawi Nabi susah kok. Cinta ini 4 tahun ijek menang Persia, 6 tahun ijek menang Persia. Pas 8 tahun, sekitar 7 tahun 8 tahun. Wong Romawi menang meneh. Ngalahno wong Persia. Lalu lucunya Nabi ora melok menang tapi melok seneng. Ora melok menang tapi melok. Mergo butuhe Nabi iku menungso kabeh ora oleh tercerabut dari unsur yang bernama Tuhan. Iki wong Nasrani iku ijek menyebut Tuhan, ijek menyebut yaumul akhir, tidak menyebut figur-figur Nabi. Senajan toh sedikit ada pelencengan, misalnya nyebut Isa jadi pangeran. Tapi pilih lumayan, ijek ono keterikatan berhukum nopo sama. Timbang wong komunis, timbang non semi irungon. Iku sirine kena opo para ulama kita ketika merumuskan Pancasila. Iku nompo partai Parkindo padahal Kristen, tapi orang nompo komunis. Mergo ijek ono ceritane. Nabi nampa komunis apa? Nampa Nasrani ku jek ana critane, tapi nek nampa komunis ra ono cerita. Ya, dadi sing ekstrem-ekstrem ngrungokno ya. Iki ngaji ora usah tersinggung. Wong gak paham mesti pokoke ora ngono. Iku jenenge anti ilmu, paham jenenge anti napa? Anti ilmu. Iki rungokno. Sehingga dalam perkawinan juga beda. Wanita komunis atau wanita ateis atau wanita non ahli kitab itu sama sekali haram dinikahi orang Islam. Tapi nak wong kitabiah, orang yang beragama Nasrani, putri lah misalnya ya, masih ada kemungkinan halal untuk orang Islam. Yaitu yang disebut yas'aluna kama za ukhilla lahum qul ukhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba khillul lakum wa ta'amukum ya khillul lakum. Jadi sembelihane wong Nasrani iku cek halal, sembelihane wong Yahudi ya cek wa ta'amul ladzina utul kitaba ya khillul lakum wa ta'amukum ya khillul lakum. Karena masih dihormati oleh
Wal muhsanatu minal ladzina utul kitab, saat ini termasuk halal adalah orang-orang kafirah maksudnya kitabiah khalisah yang dinikahi tiyang napa? Islam. Iki rumah. Kenapa dibedakan antara ateis dan kitabiah? Iya pancen beda. Bedane wong kitabiah iki nyebut kekuatan langit, ijek yakin nek ana swarga. Ijek iso dadi bolol. Mereka yakin mati bersama Bapak di surga. Foto-foto yakin anane swarga. Cuma yang di swarga dadak ditahlili, diholi kono langsung, kono tok. Mulane promosinya lebih menarik karena semuanya masuk surga. Karena kene gak wis dadi kiai, ijek ra yakin husnul khotimah. Ijek murite cek dongano Gusti, dosane guru kula dinan sepuro. Murid kurang ajar tapi guru didosa-dosano. Lan kula ora kepen dijawab untuk orang ora kepen. Mengko yo mesti ngono. Jadi wong Islam iku promosine iku gak pati menarik. Wong Kristen sudah tenang bersama Bapak. Jadi penak. Wong Islam wis mati, wis kiai, cek meskipun kiai ra mesti husnul khotimah. Cek duwono ya Allah, dosa-dosa kiai saya ampuni. Jadi kiai ini didosa-dosa. Loro gak dadi loro. Muni wis salat cek diomongi ora mesti ditampa. Muni poso ora mesti. Oh, no kaya apa nakal ya tetap bersama Bapak. Ya tapi tetap ono lumayan nih. Ini ada kesepakatan nak ono hari dibanding kafir Makkah tinggalan ya ono hari dibanding wong ateis sing ra ono. Dari sisi ini itu ada sekian kesamaan. Dan sekian kesamaan iki sing dadekno Nabi luwih siap wong Nasrani mimpin timbang wong ateis. Iku sing tinggo dasar para guru-guru kita zaman Kiai Maskur, Kiai Uswoi, Kiai yang menangi kemerdekaan termasuk Agus Salim. Napa agama di Indonesia itu boleh berdampingan asal napa komunis. Itu di PKI sama komunis. PKI ora lokal, ono ini itu dadine lokal. Paham? Dan kita tahu nggak? Tapi bahwa kita tetap beda dengan Yahudi Nasrani, iya, tapi dalam banyak hal kayak tadi kekuatan politik global. Zaman itu politik global itu Persia dan Roma. Sebab itu misalnya saya ditanya, baik mana hubungan dengan Amerika dan Cina? Kalau kondisinya masih sekarang ya seorang alim pasti jawab Amerika, karena Amerika jadi ahli kitab, Cina itu komunis. Jadi kalau Mustafa tanya saya, Gus Washington apa Peking misalnya, ya muka-muka raiso dek mikir ngono, paham ya? Muka ya raiso. Ya aku tetap jawab Washington di bang Peking. Nah dia Peking apa? Ya semakin kelambi rumus. Dan itu nyata. Saya ulang lagi itu nyata. Zaman sahabat itu Islam masuk Cina, tapi perkembangannya lambat sampai sekarang. Hanya beberapa suku Hui kecil yang masuk Islam. Sementara baru kemarin Islam masuk Eropa, perkembangannya luar biasa. Di Amerika luar biasa. Karena ahli kitab itu lebih bisa menalar Islam ketimbang komunis. Orang Amerika itu gak ngarah pesta bayi. Ya, orang Amerika itu gak akan pesta apa? Bayi. Karena masih ada Tuhan. Penemu cloning itu orang Amerika. Sebagian orang Skotlandia, Wilmot itu gak berani cloning manusia. Karena ditentang oleh berita. Di Cina dipraktikkan ada cloning dan bayi yang cloning dipakai suku cadang. Di Amerika nggak ada kondom jadi aksesoris. Di Cina biasa kondom didaur ulang jadi aksesoris. Karena nggak ada najis, nggak ada apa. Bahkan sekarang saya lihat di TV itu tinja kotoran manusia itu diolah jadi roti. Karena memang nggak ada najis, nggak ada halal, nggak ada halal. Orang Kristen cek wedi disemprot Yesus. Wah, kamu baik. Ini cek wedi. Cek sungkan. Udah coba misalnya kamu punya anak perempuan pergi sama pendeta. Dene kowe iku cek ana rasa amane. Mergo ape zina mesti ana wedi. Iki ana semprite. Nek kowe digawa PKI. Gak ana blas kan gak ana. Ini maksudnya bandingannya, bukan kita membenarkan Nasrani. Ini kan cerita perbandingan. Sehingga Nabi itu lebih siap nak Libanon
Romawi itu kuasa dibanding kalau yang kuasa non semi itu disebut hulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim saya. Jadi kalau maknane hulibat den kalahno sapa armumu pasukan Romawi. Kabeh tafsir maknane Romawi di sini maknane ahli kitab. Hulibat den kalahno sapa armumu penduduk sing ahli kitab Romawi. Wa hum min ba'di hulibatir rum fi adnal ardi. Ing dalam bumi sing paling dekat ning Mekah. Jadi zaman itu konteksnya ya kawasan Libanon, Syria, Bethlehem dan sebagainya. Wa hum min ba'di ghalabihim saya. Tapi nanti Romawi itu akan kembali mengalahkan Persia. Bibit izinin, bitu itu antara 3 sampai 9. Makanya mau tidak mau orang Islam harus menguasai geopolitik. Kalau disuruh milih komunis dan Kristen atau Yahudi, ya atau Kristen. Karena kita kok, nak Kristen be Yahudi, ya atau Kristen. Mergo Kristen Nasrani lah. Mari mau Mustafa dibelirik terus aku. Aku wedi. Ya wedi cegote, wedi kerenge, wedi macam. Nasrani. Saya kita beda, naruhin itu rontok sekuler, ini Mustafa ini rontok sekuler berapa biar roh semuanya. Ya, nak komunis mbak Nasrani Yahudi dia bilang di Nasrani. Tapi Nasrani mbak Yahudi. Nasrani. Mergo wong Yahudi ngalalno menyakiti orang non Yahudi dan ibadah. Nasrani menyakiti non agamanya masih dianggap hak. Lalu di Quran disebut la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu yahuda wal ladzina asyraku. Tapi wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu ladzina qalu inna nasara. Kamu akan sangat ketemu orang yang sangat membenci orang Islam, yaitu orang Yahudi. Dan kamu bisa menemukan non muslim tapi ada cintanya sama orang muslim, yaitu orang Nasrani. Karena orang Nasrani, pendeta itu masih punya fatwa menyakiti umat Islam tanpa sebab hukumnya apa? Haram. Nyiksa orang Islam tanpa sebab hukumnya piye? Haram. Nah, Yahudi juga nyiksa orang Islam hukumnya piye? Sunnah. Bila perlu wajib. Jadi bedanya jauh sekali itu mulai zaman dulu. Sehingga perkawanan orang Islam itu ya lebih dekat dengan orang Nasrani. Tapi kalau saja jajal, tidak terima. Kamu kok jajal? Ini cerita. Makanya geopolitik dunia itu mulai zaman Nabi Muhammad itu semua. Saya ini terulang. Kalau saya orang Amerika sampai Cina, kekuatan semitik benar. Meskipun semitik sekarang ya seperti Amerika, tapi ya lumayan ada nama-nama yang sama. Mereka bilang surga itu Firdaus. Kowe nak ngaji naku Firdaus itu jamaah ya Paradis. Wong Italia buat takok swarga ya Paradiso. Jadi cek mirip-mirip. Jeneng sing idola ning wong Kristen yo David itu Daud. Yahya iku John. Engko nak kepen duwe akeh Michael itu Mikael. Bisa mirip-mirip. Buaran nak jeneng Cina pusing. Ning Guangzhou. Dadi kok golek kamu sing wis ora ono. Lah terus kowe dakwah ning Cina wong komunis. Ayo le Islam agamane Ibrahim. Ibrahim iku sapa? Musa iku sopo. Tapi kan dia nyebut Musa Isa di kalangan Kristen familiar sekali. Iku sing dadekno kenapa Islam itu ijek ngendikan wa ta'amul ladzina utul kitaba khillul lakum wa ta'amukum khillul. Ini tentu secara umum. Artinya podo-podo sapi disembelih wong komunis, disembelih wong Nasrani iku halal sing disembelih wong Nasrani. Ojo kok contone nang ngono babi halal. Wah, santri saraf yo. Sing ngarteno tok kono iku ya sapa. Maksudnya sama-sama sembelihan sing wis halal. Sing kewane iku wis halal. Iku aduk disembelih wong Nasrani dibanding sembelih wong komunis. Ora kok contone apa? Babi. Lah babi kan wis haram gate, napa? Iku kok. Sehingga persinggungan Nasrani dan Islam itu kemungkinan cepat sekali. Kayak di Andalusia. Andalusia itu hanya seorang satu, jadi Abdurrahman Dakhil. Dia itu orang Syria. Ketika Bani Umayyah keok, dia pergi jauh ke Andalusia. Terus jadi kerajaan Bani Umayyah. Terus jadi Maghrib, jadi Spanyol.
Mergo nerangno itu gampang. Pertama Nabi Muhammad jadi nabi, sedurunge ana NU Muhammadiyah, ana mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi. Sing Nabi Muhammad nabi pendeta ta kiai. Ning semua tarikh pendeta apa kiai? Pendeta. Mergo ana referensi niki ana nabi akhir zaman ngene. Wong komunis ora krungu nabi kok yo ora. Makanya nanti komunis itu lebih gak punya etika. Sekarang lihat Cina saja. Ini bukan berarti saya benci Cina, enggak. Atas nama peradaban dunia kita enggak apa-apa. Berkawan secara baik enggak apa-apa. Kita berkawan secara baik. Tapi kemungkinan kondom jadi aksesoris itu enggak mungkin di Italia. Tapi di Cina mungkin. Karena enggak ada najis, enggak ada jijik. Itu saya punya guru yang dioperasi ginjal. Itu rumah sakit sanggup kalau ginjalnya dari Cina. Karena stoknya paling banyak. Karena katanya konon ya saya tidak tahu. Tapi saya percaya meskipun tidak. Karena orang yang dihukum mati itu sudah langsung diserahkan ke dokter supaya organnya itu bisa dicoba. Di Amerika itu pasti ditentang karena nggak manusiawi. Jadi karena mati tadi ada semprit tadi, ada apa? Semprit. Jadi kalau Mustafa ini misalnya dihukum mergo ekstremis misalnya. Tapi organnya itu rusak orang. Sehat. Tapi yang jelas tetap memang bahaya betul. Kalau sesuatu nggak ada Tuhan itu bahaya. Nah karena nggak ada Tuhan, alam ini nggak ada Tuhan, artinya bilang alam ini tanpa sebab. Nah yang bilang alam tanpa sebab itu jauh dari akal. Nah karena jauh dari akal itu, Quran nggak pernah mengkritik orang komunis. Mergo dikategorikan nggak punya akal. Jadi itu cerita dawe kitab Fathul. Jadi kalau kamu tanya kenapa Quran tidak pernah mengkritik komunis, karena tidak masuk dairatul akilin, orang yang dalam kategori orang punya. Mergo padha karo darani alam raya ini wujud tanpa sebab. Atau lebih kamu ekstrimkan sesuatu yang tidak ada menciptakan sesuatu yang ada. Lung barang ra ono kok disifati menciptakan. Nah, itu apa-apa. Enggak ditakoki pokoke. Ya tahu-tahu alam ini ada. Yang mengadakan apa? Kebetulan. Pokoknya ada. Ini semuanya pokoknya hukum alam. Lalu alam itu apa? Ini pokoknya hukum alam. Makanya ini penting kalau terang. Terus, nah, kafir Mekah itu mirip komunis cara pandang terhadap semitik. Mulane lan nu'mina bihadzal Qur'an wala billazi benaya. Nah, wis anti Quran mesti anti Taurat, yo anti napa? Injil. Karena berarti anti ketuhanan. Nah, kafir Mekah itu mirip seperti itu. Mulane kanjeng Nabi itu dinyai ke kafir Mekah Muhammad balamu kalah. Zaman itu kata balamu itu maknanya Nasro. Tapi tentu ya itu tadi kita tidak pernah membenarkan trinitasnya Nasro. Cuma dalam geopolitik zaman itu kata bolo itu maknanya apa? Berbeda. Nah, mulane kafir itu dibagi loro. Lam yakunil ladina kafaru. Kafaru itu sapa siji min ahlil kitab. Loro wal musyrik. Nah, dan itu hukumnya juga beda. Zabaihu ahlil kitab, sembelihane ahli kitab, sing nyembelih kewan napa? Halal, iku jek halal. Tapi nak zabaih sembelihane wong komunis itu tidak